dalam kitab Is'adur Rafiq ada 10 orang yang tidak dihisab hari kiamat. Kalau hadis sahihnya kan banyak, hadis Bukhari, Muslim bisa dicek, pokoknya sahih itu sepakat ulama. Selisih candaan itu kan sedikit, yaitu Lailatul Tayyarun, mereka itu tidak suka tahayul. Lailatul Tayyarun itu tidak suka mengaitkan antara nek burungi nganan lancar, nek burungi kiri nggak lancar. Itu termasuk bukan orang yang dihisab tanpa hisab, itu dihisab. Jadi nggak boleh begitu itu. Mau keluar rumah lihat kemana arah burung terbang. Nah itu termasuk ya tayyarun. Nah, itu Allah nggak suka begitu itu. Mau suksesmu itu gara-gara burung ngalang kiri, nggak boleh. Nah ini ada 10 orang yang tidak dihisab oleh Allah dalam kitab Is'adur Rafiq, dalam sebuah hadis panjang hadisnya. Orang fil hadis annama batuliya bidhahabi basari aw ghairi mal balaya fasabur hatta Allah. Terus buahnya sampai 10. Udah singkat aja. Siapa orang yang tanpa dihisab oleh Allah? Yang pertama adalah orang yang diuji dalam bentuk kehilangan penglihatan, atau diuji lainnya lalu bersabar sampai wafat, itu tanpa hisab. Yang kedua, orang yang wafat di tengah jalan ketika menuju Mekah maupun pulang. Haji meninggal surga, umroh meninggal surga. Tapi sing enak umroh pulang pergi selamat meninggal surga, itu sing enak. Golek sing lainnya aja ya. Yang ketiga, orang yang penyayang lagi penyabar. Kamu nek gak kereng itu ada harapan ahli surga tanpa hisab. Penyayang dan penyabar. Bahasanya di sini kullu rahimin soburin. Penyayang penyabar. Itu ono lumayan ono jatah potensi surga tanpa hisab. Ngono ya. Nah, selanjutnya siapa? Selanjutnya yang keempat, nah ini penting, orang yang menuntut ilmu. Sudah jelas hadisnya banyak. Iki masih dhaif rek, hadisnya ora kabeh iki. Engko nek dipreteli ya selama ini. Ini juga rawah Ahmad. Yang kelima, perempuan yang taat suaminya. Nah, ya. Mas-mas iki untung ngejak bojone. Ini yang perempuan kok taat sama suaminya, wah itu ada indikasi surga tanpa hisab. Nanti kau nek perempuan rata berarti di ngaji ini kan ini kan. Ada lari tuh. Kepingin agak sama ini. Yang keenam, berbakti kepada orang tuanya. Jelas ini, semua ada hadisnya. Yang ketujuh, orang yang berjalan menuju untuk membantu saudaranya. Jadi berjalan dalam rangka membantu menunaikan hajat orang lain. Yang kedelapan, mendidik anak kecil mengucapkan la ilaha illallah. Termasuk guru TPQ. Sudah banyak contoh riwayat di Indonesia banyak. Itu guru-guru TPQ ngajar TPQ itu tubuhnya utuh banyak di Indonesia. Yang kesembilan, orang yang wafat malam Jumat atau pas Jumat siang. Oh ada 12 ini enggak 10. Yang ke-10, orang yang ditimpa musibah pada fisik atau hartanya lalu bersabar. Yang ke-11, nah ini kamu itu angel kabeh Gus. Sampai dari mulai 1 sampai 10 itu kataannya susah itu. Nah, yang paling gampang itu iki nomor 11. Yang paling gampang menurut Buya. Nek 10 kan apa saja termasuk penyayang, kan belum tentu kan. Kadang-kadang ngaku tok ya. Ngajar ciri-ciri ada ciri gak gelem. Repot kan? Ah, yang sebelumnya apa gampang rek? Sampai lali kira. Nek awakmu gak lali kok bisa ngelakoni, berarti kamu sudah ada catatan dari sebelum kisah. Jadi ilmu itu mudah. Yang repot itu adanya taufik. Taufik itu dikasih pertolongan. Ilmunya gampang, ngelakoni ini mesti itu gampang lali, itu sering. Berarti memang gak takdirin. Jadi kalau kamu takdirin ngelakoni, berarti takdir ahli sebelum kisah. Betul ini. Meskipun gampang, nek gak takdirin ahli sebelum kisah itu uangnya ngelakoni. Dia sudah buktikan sendiri. Yang ke-11 apa rek? Orang yang membaca surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali setelah wudu, maka dia kalau wafat tanpa hisab. Ngono rek. Jadi kamu nanti habis ini wudu, baca Al-Qadr 3 kali, mati tanpa hisab. Tapi tetap kamu baca doa ini, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa nah, itu hadisnya sahih biar sudah cek itu. Orang kalau habis wudu baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu itu ya, asyhadu an itu sallallahu alaihi wasallam syarika la akhirih Allahumma ja'al tawabin wal muhlirin itu ya.
itu kalau meninggal dunia, kata Allah dalam hadis sahih itu, silakan masuk surga di 8 pintu yang ia kehendaki. Soalnya hadisnya itu. Soalnya. Mafi riwayat itu nggak ada Allah macam tawabin, nggak pakai itu, cukup Muhammad Rasulullah gitu, syahadat aja sudah cukup. Mafi riwayat. Yang lain ada tambahannya, tawabin tadi itu. Riwayat yang lain yang baca ada kalimat begini, subhanakallahumma bihamdika. Kalau biasa saya baca semuanya. Jadi habis asyhadu alla ilaha illallah wa syarika lah, itu ya, asyhadu alla ilaha illallah, tawabin, lalu subhanakallahumma itu baca itu. Lalu al-qadar 3 kali. Kak Popo di luar ambil anduan semuanya. Tapi katanya anduan nggak sunnah ya. Paling nggak sampai sarungan lah, mari. Karena nggak ke sarung, baca bunga, nggak harus ini, nggak harus. Ya. Ada yang mengatakan kan begini deh, kenapa kok nggak sunnah diadui? Karena dalam kitab Targhib ya dulu ngaji, 1 tetesan air wudhu itu sama dengan 1 malaikat mendoakannya. Makanya diadui, malaikatnya hilang kabeh. Tapi ini menjadi anehnya, kenapa? Dia pernah ditanya lagi, kalau tafsir secara tekstual aneh itu. Jadi ternyata banyak orang yang tekstualis. Dia pernah ditanya sampai sekarang terkesan, Ustaz, saya tuh pernah melihat ada di tahanan itu orang habis wudhu dipegang mukanya, airnya diminum. Wah, minum malaikat. Nah ini berarti nggak benar tekstualitas tafsir begitu. Wah, malaikatnya dileki kabeh ya. Hukumnya muntal malaikat itu ya. Nah, jadi yang dimaksud begitu itu artinya apa? Itu saking banyaknya keberkahan yang dihasilkan dari air wudhu. Tapi kadang orang itu menafsiri aja diadui. Jadi monggo terserah saja ya. Katanya Nabi juga tidak mengusap wajahnya. Saya nggak ngerti itu. Ya monggo ditelusuri saja itu gimana asbul wurudnya sama historis dan seterusnya. Tapi kalau tekstualitas penafsiran begitu saya kira tidak masuk akal. Nanti karena apa? Nanti ada orang itu apa? Habis wudhu ini diciprat, wah ini gua malaikat. Wah, ini malah menjadi karuan nanti bias kabeh gitu. Nah, maka dari itu penafsirannya itu saking banyak keberkahan dari air wudhu. Karena apa? Air wudhu itu bisa menghilangkan dosa. Itu hadis sahih juga. Yang ke-12 terakhir, orang yang membuat sumur di tanah lapang untuk kepentingan orang banyak. Buat sumur ya. Maka dari itu setidaknya pada malam ini kita kalau habis wudhu baca surat Al-Qadr 3 kali setelah baca syahadat itu. Allahumma ja'alni asyhadu an la ilaha illallah wa syarika wa Muhammadur rasul Allahumma ja'alni min akhirih subhanakallahumma. Ternyata apa? Subhanakallahumma itu kok kan hasilnya begini Ren. Itu kan kafir majlis ya, subhanakallahumma itu ya, kafir majlis. Jadi kalau kamu majlis itu ada dosanya, baca subhanakallahumma ila akhirih itu sudah menghilangkan semua dosa. Tapi kenapa Buya ketika ngaji Quran baca subhanakallahumma? Ada riwayat yang lain. Ternyata perbuatan apa saja yang baik kok di akhir subhanakallahumma bihamdika ila akhirih itu nanti dia akan diakhiri Allah dengan hal yang baik itu. Jadi kamu melakukan baik subhanakallahumma. Tidak harus mari ngomong. Tidak harus mari ceramah, tidak harus. Tapi dalam apa saja aktivitas akhir dengan subhanakallahumma. Maka kamu nanti sama Allah diakhiri dengan kebaikan. Dan ada kemungkinan itu akhir hidupmu di situ, di kebaikan yang kamu subhanakallahumma tadi itu. Maka biar baca itu, harus dulu baca subhanakallahumma itu. Insya Allah mudah-mudahan kita wafat dalam berwudu. Nah, maka dari itu habis ini kalian baca Al-Qadr 3 kali. Al-Qadr 3 kali itu sama Buya juga dipraktekkan kalau punya barang baru yang berharga itu ditiupkan di air, baca 3 kali dicipratkan supaya barokah. Tapi Buya pernah baca bukan 3 kali tapi 31 atau berapa puluh kali. Nah Buya 30 kebanyakan. Akhirnya 3 kali sambil berdoa pada hadisnya pokoknya kita barukan gitu ya. Al-Qadr ciprat-cipratkan di barang yang baru insya Allah menjadi berkah. Kalau dipakai itu akan membawa kebaikan orang yang memakainya. Wallahu a'lam bishawab.